Generasi muda seperti kita adalah sasaran empuk dari penyakit tidak menular ini. Bahkan anak-anak sekolah pun banyak yang sudah terkena. Ini sudah bukan lagi sekedar isu kesehatan, tetapi ini menjadi alarm bagi kita generasi muda yang produktif akan masa depan. Saat ini Indonesia sedang mengalami lonjakan besar terkait penyakit tidak menular yang terjadi pada remaja dan dewasa muda. UNICEF tahun 2018 mencatat 1 dari 5 anak sekolah dan 1 dari 7 remaja mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Kemudian, data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI tahun 2023 menunjukkan diabetes usia kurang lebih 15 tahun naik menjadi 11,7% dari 10,9% pada tahun 2018. Kemudian, diabetes tipe 1 pada anak naik 70 kali lipat semenjak tahun 2010, yang mana mayoritasnya berusia 10 hingga 14 tahun. Untuk hipertensi, tidak kalah ngeri juga. SKI tahun 2023 mencatat 1 dari 10 orang usia 18 hingga 24 tahun sudah memiliki tekanan darah tinggi. Bahkan parahnya, mereka tidak sadar jika mereka memiliki hipertensi. Kemudian sekarang kita akan membahas sebenarnya apa yang menyebabkan anak muda zaman sekarang terkena penyakit yang dimana itu identik dengan orang usia lanjut. Jawabannya ada pada gaya hidup dan pola makan kita sekarang. Yang pertama ada konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Kemudian minimnya aktivitas fisik atau olahraga. Lalu adanya stres dari kegiatan seperti akademik maupun non-akademik. Kemudian ada juga seringnya konsumsi makanan berpemanis atau bahkan minuman berpemanis dan juga makanan fast food atau junk food. Yang dimana ini adalah kombinasi sempurna untuk terkena penyakit tidak menular pada usia muda. Jika tren ini dibiarkan dalam jangka panjang, generasi kita akan menghadapi penyakit kronis sejak usia muda, mulai dari gagal ginjal, serangan jantung, bahkan komplikasi diabetes. Ini bukan hanya akan menurunkan kualitas hidup, namun ini juga bisa merusak masa depan bangsa kita. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa kedokteran memiliki posisi yang strategis untuk merubah ini semua, mulai dari hal sederhana tetapi akan berdampak pada sekitarnya. Yang pertama, kita bisa melakukan edukasi berbasis bukti. Kita bisa melakukan kampanye atau penyuluhan pada masyarakat atau pada anak-anak sekolah mengenai bahayanya sering mengonsumsi makanan manis, minuman berpemanis, atau kurangnya aktivitas olahraga. Yang kedua yaitu screening dini. Kita bisa mengikuti cek kesehatan di sekolah atau kampus dengan mengukur gula darah, IMT, dan tekanan darah. Dan hal yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah menjadi role model, yang dimana maksudnya di sini kita dari diri sendiri menerapkan pola gaya hidup yang sehat, yang dimana sedikit demi sedikit bisa mempengaruhi teman-teman di sekitar kita untuk ikut menerapkan pola gaya hidup sehat. Penyakit tidak menular pada usia muda bukan lagi isu kesehatan masa depan, tetapi kenyataan pada hari ini. Generasi muda kita terancam kehilangan masa produktifnya jika kita tidak bergerak mulai dari sekarang. Mencegah lebih murah daripada mengobati. Dan kesehatan generasi muda adalah investasi besar untuk masa depan bangsa Indonesia ke depannya.